Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 13 Teknik Telekomunikasi dan Informasi Mesin tahun ajaran 2020-2021 yang beranggotakan saya Ahmad Fauzi, saya Muhammad Yasya, saya Muhammad Nur, dan saya Elwida ingin mempresentasikan hasil uji kompetensi kalian, yaitu alat ini yang bernama stasiun distribusi 2 titik yang berbasis microcontroller Arduino Uno yang dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 10 April 2021. Latar belakang pembelajaran di sekolah menengah kejuruan SMK yang diprogramkan berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi direncanakan supaya sinergi dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk dunia kerja atau dunia. Pelaksanaan uji kompetensi keahlian yang bertujuan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar dan dapat menemukan kompetensinya sesuai keterampilan secara bertahap dan atas kompetensi yang dipelajarinya. Conveyor belt sejatinya merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Conveyor belt yang menggunakan bahan dasar logam biasanya digunakan untuk mengangkut bahan yang dengan panjang panas dan juga yang berat. Hal ini disesuaikan dengan sifat logam yang tahan panas dan mampu menahan cukup berat. Tujuan pembuatan laporan review kompetensi keahlian ini bertujuan sebagai yang pertama sebagai tanda bukti bahwa siswa telah melaksanakan kegiatan uji kompetensi keahlian, yang kedua sebagai alat ukur kemampuan dan keberhasilan siswa dalam melaksanakan kegiatan uji kompetensi keahlian, dan yang ketiga mengetahui cara merakit dan membuat conveyor belt. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam membuat alat ini adalah yang pertama bagaimana cara membuat conveyor belt berbasis microcontroller Arduino, yang kedua bagaimana cara membuat program menggunakan Arduino, yang ketiga bagaimana cara membuat conveyor belt menggunakan sensor proximity induktif, yang keempat bagaimana cara membuat conveyor belt dengan menggunakan penggerak motor servo rotation continuous, yang kelima bagaimana cara membuat penghalang conveyor belt dengan menggunakan motor servo standar, dan yang keenam bagaimana cara membuat conveyor belt dengan menggunakan satu daya power supply. Selanjutnya D. Manfaat dalam pembuatan alat ini antara lain yang pertama dapat mengetahui fungsi dari setiap bagian conveyor belt atau bagaimana cara kerjanya. Yang kedua, dengan mengadakan uji kompetensi keahlian ini diharapkan siswa dapat mempresentasikan sejauh mana kemampuannya. Yang ketiga, diharapkan mampu membuat proposal dan laporan sebagai latihan awal untuk membuka wirausaha. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa agar siap terjun dalam dunia usaha atau dunia kerja. Yang kelima, atau yang terakhir, siswa dapat menerapkan apa yang dipelajari di sekolah dalam uji kompetensi keahlian ke dalam dunia nyata. Tempat dan waktu. Uji kompetensi keahlian ini dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 10 April 2021 yang bertempat di SMK Negeri Banjarmasin. Pengertian conveyor belt. Pengertian conveyor belt sejatinya merupakan alat yang digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Alat ini biasanya digunakan untuk mengangkut unit dalam jumlah yang besar. Bagian alat ini terdiri atas dari mesin berbentuk sabuk yang bisa bertahap-tahap beragam pengangkutan benda yang padat. Sabuk ini bisa terbuat dari berbagai jenis bahan, misalnya saja seperti plastik, karet, kulit, logam, ataupun bahan lainnya tergantung pada jenis dan juga sifat bahan yang diangkut dengan menggunakan conveyor belt ini. Pada conveyor belt menggunakan bahan dasar logam, biasanya digunakan untuk mengangkut bahan yang panas dan juga berat. Hal ini sesuai dengan sifat logam yang tahan terhadap panas dan juga mampu menahan beban yang cukup berat. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Ahmad Fauzi. Pengertian B. Pengertian Arduino Uno. Arduino merupakan platform prototyping open source hardware yang mudah digunakan dalam membuat suatu proyek berbasis pemrograman. Arduino board mampu membaca inputan berupa sensor, tombol, dan mengolah menjadi outputan seperti mengaktifkan motor, menyalakan LED, dan sebagainya. Arduino Uno menggunakan microcontroller Atmega 328P dengan tegangan operasi 5 volt DC. Arduino Uno memiliki 14 pin digital input-output, di mana 6 pin memberikan output PWM dan 6 pin lainnya sebagai masukan analog. Anda dapat memprogram Arduino dengan memberikan set instruksi tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman dengan menggunakan software Arduino IDE.
C. Pengertian motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik klok tertutup sehingga dapat diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor ini dapat bekerja pada tegangan 4,8 sampai 7,2 volt DC dengan 2,5 ampere. Untuk kabel warna coklat dihubungkan pada catu daya sumber negatif. Untuk kabel warna merah dihubungkan pada catu daya sumber positif. Untuk kabel warna oranye dihubungkan untuk sinyal ke microcontroller Arduino Uno. D. Pengertian sensor proximity induktif. Sensor proximity induktif merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi suatu objek benda yang berbahan logam. Berdasarkan jarak benda tersebut terhadap sensor, sensor proximity induktif ini hanya dapat mendeteksi objek benda berbahan logam dengan jarak yang sangat dekat, yaitu berkisar 4 mm. Sensor ini membutuhkan sumber tegangan 6 sampai 30 volt DC, yang mana sensor ini memiliki 3 kabel dengan warna berbeda. Untuk kabel warna coklat dihubungkan pada catu daya positif. Untuk kabel warna biru dihubungkan pada catu daya sumber negatif. Dan untuk kabel warna hitam dihubungkan untuk sinyal ke microcontroller Arduino Uno. B. Bahan. Adapun bahan yang digunakan untuk pembuatan conveyor belt di sini sebagai berikut. 1. Arduino Uno. 2. Akrilik. 3. Adaptor 9 volt DC. 4. Belt conveyor. 5. Bearing. 6. Besi plat. 7. Besi siku. 8. Triplek. 9. Aluminium U. 10. Long drat M5 dan M8. 11. Mur dan baut M3 dan M4. 12 pipa besi, 13 gear pulley, 14 sensor proximity induktif, 15 kabel, 16 power supply, 17 motor servo, 18 breadboard. Kerja. A. Proses perakitan conveyor belt tidak lepas dari tahap pembuatan alat conveyor belt. Perakitan conveyor belt dibagi menjadi 5 tahap, yaitu 1. Pemasangan kaki conveyor belt. Siapkan alat dan bahan, yaitu kaki conveyor, mur M5, baut M5, dan obeng plus. Pertama, pasang kaki conveyor pada badan conveyor menggunakan obeng. Selanjutnya, pasang kaki conveyor ke akrilik. 2. Pemasangan motor penggerak dengan gear pulley dan belt pulley. Siapkan alat bahan, yaitu motor servo penggerak, mur M3, baut M3, mur M5, baut M5, gear pulley, belt pulley, dan obeng plus. Kemudian pasang gear pulley pada motor penggerak. Kemudian pasang gear pulley pada bagian long drat penggerak conveyor. Selanjutnya, pasanglah dudukan motor penggerak pada akrilik menggunakan obeng plus. Kemudian pasanglah motor penggerak pada dudukan motor penggerak menggunakan obeng plus. Setelah itu, pasanglah belt pulley untuk menghubungkan gear pulley motor penggerak dengan gear pulley long drat penggerak conveyor. 3. Pemasangan sensor proximity induktif. Siapkan alat dan bahan, yaitu sensor proximity induktif, plat besi, mur M5, baut M5, dan obeng plus. Pasang plat besi pada sensor padan conveyor. Kemudian pasang sensor proximity pada plat sensor yang sudah terpasang. 4. Pemasangan motor servo sebagai palang conveyor belt. Siapkan alat dan bahan, yaitu motor servo, akrilik, besi siku, baut M3, mur M3, baut M5, mur M5, obeng plus. Pertama, pasanglah besi siku sebagai penyangga motor servo pada badan conveyor. Kemudian, pasanglah motor servo pada penyangga yang telah terpasang. Setelah itu, motor servo terpasang. Selanjutnya, pasang akrilik pada bagian atas motor servo sebagai palang conveyor belt. Kemudian, kencangkan baut pada akrilik ke motor servo tersebut menggunakan obeng. Setelah motor servo terpasang, kemudian pasanglah aluminium U ke badan conveyor belt. Selanjutnya, atur baut adjust untuk mengencangkan belt conveyor menggunakan kunci 10. Setelah itu, kencangkan kedua mur ruler pada sistem adjust conveyor untuk kestabilan belt saat motor servo penggerak bergerak menjalankan belt conveyor. Oke, sip. Instalasi kelistrikan dan pengabelan conveyor belt. Siapkan alat dan bahan, yaitu power supply, adaptor, kabel jumper, male to male, test pen, multimeter, dan Arduino Uno. Pertama, sambungkan
sambungkan kabel AC pada input power supply. Setelah itu, sambungkan kabel jumper pada output power supply menggunakan test pen atau obeng. Kemudian sambungkan kabel jumper pada papan breadboard. Kemudian sambungkan adapter sebagai catu daya sensor proximity induktif. Setelah itu, sambungkan kabel jumper male to male pada saklar on off sebagai tombol start atau stop motor penggerak conveyor belt. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Penutup. A. Kesimpulan. Dari hasil uji kompetisi keahlian UKK yang dilaksanakan di SMKN 5 Banjarmasin pada tanggal 5 April 2021 sampai 7 April 2021, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Untuk bisa membuat alat conveyor blade dengan sistem sorting otomatis ini dibutuhkan microcontroller Arduino yang memiliki input dan output. Adapun input dan output yang dipakai di sini, input sensor proximity induktif, output relay, motor DC, dan motor servo. 2. Untuk bisa berfungsi layaknya microcontroller, maka harus ada langkah pembuatan program Arduino yang menggunakan bahasa pemrograman C. Adapun ketentuan dari program yang dibuat untuk alat conveyor blade adalah ketika tombol start ditekan maka motor penggerak blade conveyor akan menyala. Ketika tombol stop ditekan maka motor penggerak blade conveyor akan mati. Ketika sensor proximity rendah mendeteksi adanya benda, maka motor servo 1 akan bergerak membentuk sudut 45 derajat. Ketika benda rendah yang disortir sudah masuk tempat 1, maka motor servo akan kembali ke posisi semula bergerak membentuk sudut 0 derajat. Ketika sensor proximity tinggi mendeteksi adanya benda, maka motor servo 2 akan bergerak membentuk sudut 45 derajat. Ketika benda tinggi yang disortir sudah masuk tempat 2, maka motor servo akan kembali ke posisi semula bergerak membentuk sudut 0 derajat. B. Saran. Gunakan kontrol PLC sehingga dapat dengan mudah menambahkan sensor lainnya serta membuat program yang hampir sama dengan dunia industri dan dunia usaha dan memiliki ketahanan yang lebih lama untuk jangka waktu pemakaian yang panjang. Perbaikan dan perawatan alat bahan serta komponen bergerak sebaiknya dilakukan sesuai dengan produk yang ada. 3. Setelah melakukan pekerjaan diharapkan untuk meletakkan alat dan bahan sesuai tempatnya. 4. Untuk kedepannya sebelumnya melaksanakan UKK diharapkan pihak perusahaan untuk melengkapi dan mempunyai suku cadang komponen untuk kebutuhan praktek yang sesuai di bidang elektronika, terutama komponen motor servo. 5. Mengutamakan guru-guru pengajar yang lebih handal. 6. Pihak sekolah memberikan teori sejelas-jelasnya dalam pelajaran dan praktek agar siswa dapat menerapkan dunia kerja dan dengan mudah. 7. Untuk kegiatan uji kompetisi ke depannya diharapkan sebelum melakukan perakitan pemasangan komponen, lakukan pengecekan dan pencarian data set komponen agar ketika dipasang tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, sip.